Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 3C program studi Teknik Informatika yang beranggotakan Muhammad Tisna Lutfi dan Muhammad Iqbal Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai routing yang materinya berisi definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat routing dalam jaringan, jenis routing dan cara kerjanya. Materi pertama tentang definisi routing. Routing adalah suatu proses membuat jalur alamat jaringan satu dengan alamat jaringan lainnya dengan menggunakan router. Router itu sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda dengan cara mengarahkan rute dari masing-masing jaringan. Data dari device terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Dengan kata lain, router merupakan device yang melakukan fungsi meneruskan datagram IP dan lapisan jaringan, sedangkan router merupakan proses di mana suatu dibawa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Materi kedua tentang analogi routing. Misalkan kita berada di persimpangan jalan. Kita mungkin merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan, router seharusnya ada petunjuk supaya tidak bingung. Untuk jalan yang rumit dan berputar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar tidak ada jalan yang macet, ada tabrakan. Polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP, yang memiliki jarak paling jauh 30 hop atau simpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini disebut BGP. Materi ketiga, tujuan dan manfaat routing dalam jaringan. Tujuannya untuk membangun dan memperbaiki tabel routing sehingga bisa menemukan rute tercepat pada sebuah jaringan. Manfaatnya bisa mengkonfirmasi dua buah router atau lebih agar bisa saling terhubung dan mengirim pesan antar satu dengan lainnya. Dengan proses routing, sebuah komputer bisa menyampaikan pesan dan mengirim data secara cepat ke komputer yang lain yang jauh jaraknya. Materi keempat, jenis routing dan cara kerjanya akan disampaikan oleh teman saya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Mas Iqbal atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas warisannya materinya. Oke, langsung saja saya akan membahas presentasi saya, yaitu pembahasannya yaitu jenis routing dan cara kerjanya. Jenis routing sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statis routing dan dynamic routing. Untuk yang pertama, static routing merupakan proses mengatur router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Mohon maaf, agak batuk ya. Rute-rute jaringan secara manual pada routing tabel oleh administrator jaringan. Memiliki keunggulan berupa penghematan bandwidth jaringan karena tidak membutuhkan pembangkit traffic route update untuk memberikan informasi perubahan rute kepada router lain. Selanjutnya, cara kerja static routing. Cara kerja static routing dibagi menjadi tiga.
Untuk yang pertama, konfigurasi perangkat router dilakukan oleh administrator jaringan. Routing dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, administrator jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfirmasi router dengan routing statis. Routing statis ini berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ya, ini adalah cara kerja static routing. Baiklah, saya bahas untuk yang selanjutnya, yaitu dynamic routing. Definisi dari dynamic routing, sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Cara yang digunakan untuk melepas kewajiban mengupdate routing tabel secara manual. Protokol routing mengatur router untuk bisa saling berkomunikasi dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi routing tabel. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa static routing dan dynamic routing yang membedakan adalah static routing digerakkan secara manual dan dynamic routing digerakkan secara auto atau otomatis. Ya, kita lanjut. Cara kerja dynamic routing sendiri hanya satu, yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan lainnya, saling memberikan informasi dan informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel tersebut. Terima kasih video saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.